Slide berikutnya, kita akan coba untuk memahami akar permasalahan terjadinya pelanggaran etika. Jadi pemahaman jauh lebih penting dari sekedar mengutuk pelanggarannya ya. Kenapa sih orang kok yang tadinya baik-baik saja bisa membuat keputusan yang sangat-sangat buruk? Jadi ada sebuah konsep klasik dalam kriminologi yang sangat relevan ya di sini. Namanya fraud triangle. Seseorang itu akan melakukan kecurangan ketika ada 3 elemen secara bersamaan, yakni pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Nah, tekanan itu bisa datang dari target profit yang tidak realistis ya, atau target penjualan yang fantastis. Bisa juga tekanan datang dari hutang pribadi atau tekanan dari atasan. Nah, kesempatan muncul saat tidak ada pengawasan yang memadai, dan kadang rasionalisasi kita juga sering menjadi senjata kita melakukan pelanggaran. Ya, diantaranya mungkin ini ya, karena semua orang juga kayak gitu, kan tidak apa-apa berarti kan, atau permisif, hanya kali ini aja, atau toh perbuatan saya nggak ada yang dirugikan secara langsung, mestinya kan tidak apa-apa. Nah, ini bentuk-bentuk akar permasalahan mengapa seseorang melakukan pelanggaran. Jadi kan ada konflik kepentingan, ya, yang terakhir ini kurangnya pendidikan etika, ini menjadi sumber utama orang terdorong untuk melakukan pelanggaran. Nah, dalam usahanya membangun budaya etis ya dalam usaha, jadi sudah tadi kita bahas ya apa yang salah. Sekarang kita bicara gimana sih supaya benar ya, bagaimana membangun budaya etis dari awal. So, langkah pertama dan terpenting ya tentunya adalah pemimpinan yang beretika. Ini sering disebut sebagai tone from the top. Jadi pemimpin yang berbicara namun berbicara mengenai etika ya, namun dia juga yang melanggar. Itu nanti bisa menciptakan sinisme yang lebih berbahaya ketimbang di organisasi tersebut tidak ada program etika sama sekali. Jadi dianggap pemimpinan yang tidak amanah gitu ya. Kemudian perlu juga disusun kode etik yang tertulis, namun yang tentunya tidak hanya dokumen, tapi perlu diberi nyawa pada kode etik itu dengan memberikan pelatihan yang rutin atau menyediakan sistem pelaporan yang aman atau sering disebut dengan whistleblower. Contoh luar biasa ya, case yang pernah terjadi di ini, pendiri Patagonia ya, Yvon Chouinard, itu telah mendonasikan seluruh perusahaannya senilai 3 US miliar dolar ya, itu ke organisasi lingkungan tahun 2022 dengan alasan dia bilang bahwa bumi ini satu-satunya pemegang saham. Jadi ya sudah, mereka pun layak mendapatkan investasi atau pembagian SHU saham sebesar itu. Nah, di luar dugaan, loyalitas konsumen Patagonia itu ternyata malah naik secara drastis ya, dan penjualannya meningkat, bukan turun, padahal sudah ada uang 3 miliar US dollar yang sudah dibagikan. Oke, selanjutnya berkenaan dengan etika dalam pemasaran dan komunikasi bisnis ya. Pemasaran ini merupakan area di mana etika bisnis itu paling sering dilanggar, secara halus tentunya ya, di mana batas antara persuasi yang sah dan manipulasi itu jadi sangat-sangat tipis ya. Jadi etika pemasaran yang etis itu sederhana ya.
pastikan misalnya produk itu ketika di-announce itu klaimnya itu bisa diverifikasi. Bener enggak sih kalau dia itu halal misalnya, dia nyebutnya sebagai produk yang halal. Nah, klaimnya mereka itu bisa nggak diverifikasi bahwa dia memang halal. Kemudian harga yang transparan, data konsumen yang dijaga. Karena yang tidak etis juga banyak ya. Tentunya kita semua pernah ya mengalami di redirect ke halaman berbeda ya, saat mencoba untuk unsubscribe. Dapat email langganan, terus saya pengennya unsubscribe, tidak langganan lagi. Nah, ketika kita nyatakan tidak langganan, itu malah larinya ke web yang lain lagi. Seolah-olah kita dihalangi untuk tidak melakukan unsubscribe. Nah, ada juga isu ini ya, isu praktek yang tidak baik tuh, isu greenwashing. Nah, isu besar greenwashing ini adalah perusahaan fashion internasional ya, yang mengalami sustainable. Jadi klaimnya dia bilang gitu, dia sustainable. Padahal investasinya dia itu didapati 60% koleksi masih dari bahan plastik sintetis ya. So di sisi yang lain dia ngeklaim dia greenwashing, kemudian oleh pihak otoriter misalnya monitoring itu ternyata mendapati 60% koleksinya itu masih dari bahan plastik sintetis. Oke, hal ini mungkin akan mendorong Gen Z ya, itu untuk tidak ragu memboikot produk itu. Nah, juga ada fake review ya, tidak beli tapi komentar, atau belum pernah berkunjung ke tempat itu tapi komentar, dan itu pun memberikan review yang buruk ya, bintang 1. Nah, ini bukan hanya tidak etis, tapi ini merugikan konsumen serta bisnis yang lain yang telah dilakukan secara jujur. Mungkin kalau saya aturannya sederhana aja sih ya. Aturan sederhana yang bisa dijadikan pedoman itu gini. Ketika kita menghadapi situasi yang sekiranya kita confuse dengan pengambilan keputusannya, nah coba ditanyakan, apakah saya mau ibu saya itu melihat iklan ini misalnya, dan cara saya menjualnya misalnya, berani enggak kita ngundang orang tua kita untuk melihat iklan itu, kemudian melihat cara kita menjual. Nah, kira-kira etis atau tidak? Nah, apakah saya nanti akan bangga menjelaskan praktek pemasaran kepada publik, atau jawabannya tidak ada yang dirubah misalnya. Artinya sesuai enggak sih kalau aku melakukan hal tersebut secara etis.